Tolong kepada bapak-bapak yang berkuasa ini di negara ini, tolong itu futsal jangan diserahkan kepada PSSI. Biarkan Federasi Futsal Indonesia yang mengelolanya. Walaupun dia bagian dari PSSI, nanti kalau dikelola PSSI ya kacau, politik lagi, politik lagi. Sekarang ini futsal dalam track yang bagus, saudara-saudara. Semifinal Piala Asia, kemarin emas SEA Games, juara AFF. Sekarang tinggal mimpi kita adalah lolos ke Piala Dunia Futsal. Ya, semoga itu tercapai. Semoga. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Kita harus memberikan apresiasi, pujian setinggi-tingginya, setinggi langit lah saudara-saudara, kepada Tim Nasional Futsal Indonesia, kepada Federasi Futsal Indonesia yang telah bekerja luar biasa, menciptakan sejarah untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia Futsal. Ini adalah prestasi yang luar biasa, pencapaian terbaik Indonesia setelah sebelumnya selalu terhenti di fase grup, kecuali waktu futsal tahun 2022 di Kuwait itu Indonesia mampu mencapai perempat final. Wah, luar biasa saudara-saudara. Gokil habis lah pokoknya ini. Dan nanti lawan kita adalah Jepang. Ya, kita harus realistis. Realistis. Jepang itu di sepak bola putra putri, futsal putra putri itu luar biasa. Jadi kita harus realistis. Tetapi bagaimanapun juga keberhasilan Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia Futsal ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Kita harus respect, harus salut, harus kita beri apresiasi setinggi-tingginya, harus kita beri pujian, dan tim ini harus tetap dijaga untuk ke masa depan, karena target yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya nanti adalah lolos ke Piala Dunia Futsal. Kita belum pernah ikut futsal, Piala Dunia Futsal, dan kalau melihat skuad yang seperti ini ya potensi lolos ke Piala Dunia Futsal itu di masa depan itu terbuka cukup besar saudara-saudara, terbuka cukup besar nanti kalau bisa ya. Dan ini memang tim yang sudah bagus sekali. 2024 2025 itu Indonesia di futsal itu luar biasa. Kalau sudah ingat, kita juara Piala AFF futsal, kemudian SEA Games-nya kita meraih medali emas SEA Games, dan sekarang ini kita lolos ke semifinal terlepas dari status tuan rumah ya saudara-saudara. Ya, tuan rumah itu keuntungan tersendiri, iya, itu fakta yang tidak bisa kita bantah lagi. Tetapi kalaupun faktor tuan rumah saja itu nggak cukup. Di sepak bola manapun itu faktor tuan rumah saja tidak cukup. Dia membutuhkan tim, membutuhkan skuad yang bagus, membutuhkan pelatih yang berkelas, membutuhkan tim sebagai sebuah tim, individu-individu yang bagus dikumpulkan dalam sebuah tim dengan pelatih yang luar biasa, itu baru akan sukses. Jadi ini apa yang sudah dihasilkan oleh Tim Nasional Futsal Indonesia sejauh ini, menembus semifinal Piala Asia Futsal 2026 itu layak mendapatkan pujian, layak mendapatkan apresiasi, dan harus dijaga, dikawal terus, jangan sampai diambil alih oleh PSSI. Indonesia di Piala Asia Futsal tahun ini itu keren saudara-saudara, keren. Sekali lagi ya, terlepas dari faktor tuan rumah ini, kita keren. Kita menjadi juara di grup A. Di grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan, 2 kemenangan dan 1 skor imbang melawan Irak. Kita mengalahkan Korea Selatan 5-0 saudara-saudara. Gokil. Ya memang Korea Selatan kalau di futsal nggak sebagus di lapangan besar, tetapi ini luar biasa. Kemudian kita mengalahkan Kirgistan 5-3, dan terakhir kita bermain imbang 1-1 dengan Irak saudara-saudara. Dan di perempat final saudara-saudara, di perempat final kita mengalahkan tetangga kita Vietnam 3-2, dan Vietnam ini saudara-saudara sama seperti Thailand, sama seperti Thailand di sepak bola futsal, di sepak bola putri itu juga bagus. Jadi ini kemenangan lawan Vietnam ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kan ada yang bilang, wah cuma lawan dari ASEAN aja. Enggak bos.
Vietnam itu tim yang bagus di futsal, mereka punya prestasi yang luar biasa di futsal dan Indonesia bisa mengalahkan bisa mengalahkan Vietnam di futsal. Sementara di semifinal nanti kita akan bertemu dengan Jepang, saudara-saudara. Jepang itu sebelumnya mengalahkan Afghanistan 6-0. Padahal Afghanistan membantai Malaysia berapa? 7-0 ya. Dan Jepang ini adalah juara di grup C. Juara grup C dengan 9 poin, 3 kemenangan, 3 pertandingan, 11 gol, 3 menderita 3. Mereka mengalahkan Australia 6-2, kemudian mengalahkan Tajikistan 3-0, dan terakhir mengalahkan Uzbekistan 2-1. Saudara, luar biasa. Jepang ini, saudara-saudara, Jepang ini adalah Jepang, Iran itu adalah 2 tim raksasa futsal di Asia. Dua negara ini luar biasa, saudara-saudara. Di level Asia itu futsal mereka keren. Jepang bukan hanya di futsal, saudara-saudara. Di semua turnamen sepak bola yang mereka ikuti, di sepak bola putra pun mereka luar biasa, saudara-saudara. Jepang ini ya, di Asia ini mereka juara tahun 2006, 2012, 2014, 2022 dan 2022, saudara-saudara. Terakhir itu 2022. Kemudian mereka juga pernah sudah 5 kali ikut Piala Dunia Futsal. Yang pertama tahun 1999 dan prestasi terbaik babak 16 besar di tahun 2012 dan 2021, saudara-saudara. Itu di level Asia Timur ya. Jepang ini sudah nggak usah dihitung lagi gelarnya. Luar biasa. Jepang ini memang salah satu. Dan jangan lupa, Indonesia maupun negara-negara lain itu juga banyak sekali belajar belajar futsal itu dari Jepang. Karena memang di sana itu futsal itu sudah settle, sudah matang. Baik di sektor futsal putra, sektor futsal putri itu mereka bagus. Jadi ini memang nanti lawan lawan di semifinal ini, Jepang ini akan menjadi lawan yang amat sangat berat bagi tim nasional futsal Indonesia. Saya pribadi, saudara-saudara, tim nasional Indonesia futsal ini sudah sampai ke semifinal itu sudah bagus. Sampai di perempat final pun, kalaupun kemarin terhenti di perempat final itu juga bagus. Itu sudah sesuatu yang luar biasa lah. Apalagi sekarang bisa sampai ke semifinal. Walaupun di olahraga ini, sepak bola, futsal itu impossible is nothing. Saya tidak yakin Indonesia akan bisa mengatasi Jepang kalau kita melihat riwayat Jepang yang rekor Jepang, kemudian kualitas permainan Jepang, materi pemain Jepang, cara mereka bermain sejak fase grup sampai ke perempat final kemarin luar biasa. Mereka selalu menang dengan skor-skor yang meyakinkan. Jadi bagi saya sudah sampai di semifinal itu sebagai sebuah prestasi. Nggak usah dipermasalahkan nanti kalau tim nasional futsal Indonesia itu tidak lolos ke final dan tidak juara. Jangan dinyinyirin, jangan dihina, jangan dihujat, jangan. Tetap dukung mereka biarkan mereka berproses. Karena ini sepak bola, futsal, olahraga itu semuanya adalah proses. Kita harus menghargai proses itu. Dan tim futsal Indonesia dan olahraga futsal khususnya di Indonesia itu juga sudah diprogram sejak lama. Prosesnya itu lama. Lama, saudara-saudara. 10 tahun lebih lah itu dikelola dengan benar, dibikin kompetisi Liga Futsal Nasional, Liga Futsal Indonesia, walaupun tidak sebagus Liga Jepang atau liga yang ada di Eropa sana, tetapi progresnya ada dan kemauan untuk mengelola futsal itu dari Federasi Futsal Indonesia itu ada. Progresnya ada, kemajuannya ada, dan tidak ada niatan motivasi selain olahraga itu nggak ada. Yang saya lihat sampai sejauh ini ya, tapi ke depan saya nggak tahu akan seperti apa karena manusia berubah. Yang jelas ini mereka sudah bekerja sejak lama untuk membentuk tim nasional futsal Indonesia yang tangguh, yang dibangun dari sebuah kompetisi yang terstruktur, yang rapi, yang nilai komersialnya ada, kemudian pemainnya, bibit-bibit pemainnya juga ada.
Tersedialah saudara. Jadi ini sebuah proses yang harus kita hargai, harus kita dukung terus. Walaupun nanti kita nggak bisa lolos, seandainya ya, kalau bisa lolos ke final dan juara, oh itu lebih keren lagi. Tetapi seandainya itu gagal lolos ke ke final ataupun juara ya, semifinal sebuah prestasi yang bagus dan ini harus kita dukung karena tujuan berikutnya yang seharusnya direalisasikan adalah lolos ikut berpartisipasi ke Piala Dunia Futsal. Itu tujuan yang paling penting yang harus kita kejar, harus dikejar oleh futsal Indonesia di masa depan. Karena itu saudara-saudara, karena itu masukan dari saya, usul dari saya kepada para petinggi negara ini, kepada PSSI, kepada pemerintah itu, biarkan Federasi Futsal Indonesia yang mengelola tim nasional futsal, yang mengelola kompetisi futsal, biarkan mereka yang bekerja. Jangan diambil alih oleh PSSI, walaupun futsal itu juga bagian dari PSSI. Futsal itu adalah badan semi otonom dari Asosiasi Sepak Bola Indonesia. Di seluruh dunia juga begitu. Futsal itu bagian dari Asosiasi Sepak Bola setempat. Futsal itu bagian dari FIFA. Itu selalu begitu. Tetapi dan itu mereka punya organisasi sendiri yang berada di bawah naungan asosiasi setempat. Jadi tolong sekali PSSI nggak usah intervensi, nggak usah, percuma. Nggak usah intervensi, nggak usah apalagi mengambil alih, karena nanti kalau diambil alih oleh PSSI itu kacau. Kita udah punya buktinya, kemarin kita gagal ke Piala Dunia 2026 gara-gara intervensi PSSI terhadap kepelatihan tim kepelatihan terbaik ditunjuk untuk menggantikan tim kepelatihan dari Korea Selatan. Nah, itu pelajaran berharga yang semoga tidak terulang lagi di masa depan, karena ini futsal ini sudah on the track, sudah bagus, dikelola oleh Federasi Futsal Indonesia, dikelola oleh orang-orang yang memang ngerti futsal. Biarkan mereka bekerja. Yang penting adalah tujuannya tercapai. Kita sudah di 4 besar Asia. Semoga kedepannya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Itu sesuatu yang membanggakan saudara-saudara, dan dukungan kepada futsal ini besar sekali sekarang saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena setelah kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia, kekacauan yang dilakukan oleh PSSI dalam tata kelola tim nasional Indonesia, kepelatihan itu, sekarang orang semuanya beralih ke futsal. Supporter sekarang mulai mendukung ke futsal. Anda lihat stadion Indonesia Arena itu hampir ya nggak penuh saudara, tetapi penuh lah pokoknya. Maksudnya nggak membludak, tapi penuh, dan ini menunjukkan sebuah fenomena yang bagus. Dulu itu nggak seperti itu. Dulu itu kalau seingat saya main futsalnya itu cuma di stadion basket di Senayan, itu di sampingnya Indonesia Arena, atau di Istora Senayan, tetapi itu juga nggak terlalu penuh biasanya. Dan sekarang ini fenomenanya luar biasa, 10.000 orang, bahkan pernah sampai 15.000 ya saudara-saudara. Ya itu kan menunjukkan antusiasme orang. Jadi orang kecewa terhadap tim nasional sepak bola karena gagal ke Piala Dunia, mereka melampiaskannya dengan beralih, dengan mendukung futsal. Dan ini momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik, jangan dipolitisasi. Kalau nantinya futsal dipolitisasi juga saudara-saudara, ya itu hancurlah, sudah selesai. Karena ya masalah utama di Indonesia ini olahraga, apapun lah, olahraga, pendidikan, apa segala macam, ekonomi, semua itu hancurnya itu karena politisasi, karena orang-orang politik terjun ke situ, karena kepentingan politiknya itu jauh lebih dominan daripada kepentingan olahraganya. Itu pangkal permasalahannya, kenapa sepak bola Indonesia, sepak bola lapangan besar itu tidak bisa maju. Terlalu banyak politis di situ. Ketua umum punya agenda politik sendiri, wakil ketua umum punya agenda sendiri, eksekutif komite punya agenda politik sendiri, sekretaris jenderal, kemudian liga juga punya agenda politik sendiri, pemilik klub punya agenda politik. Semua itu hancur kalau semuanya urusannya politik, itu hancur. Jadi semoga futsal ini akan terus seperti ini, akan terus menjadi futsal yang tidak terkontaminasi oleh
kepentingan-kepentingan politik atau pencitraan tokoh-tokoh politik yang ingin memancing di air keruh, ingin memanfaatkan popularitas futsal ini. Dan jangan seperti yang kemarin tim nasional Indonesia ketika belum ada dukungan, ya tiketnya harganya murah, kemudian lama-lama tiketnya dimahalin, kemudian setelah itu jadi panggung pencitraan para petinggi negara. Tadinya presiden nggak pernah nonton bola, tiba-tiba nonton bola. Tadinya menteri ini nggak pernah nonton bola, tiba-tiba nonton bola. Jangan kayak seperti itu. Jadi sepak bola itu harus dijadikan pelajaran. Futsal jangan sampai ketularan, jangan sampai tertular virus-virus politik. Tetaplah berkarya sebagai futsal demi kepentingan olahraga yang murni. Karena itu yang paling penting. Mengelola futsal secara profesional dengan olahraga dengan nilai-nilai olahraga, dengan niat untuk memajukan olahraga itu jauh lebih penting. Karena ini kita belum mencapai apa-apa. Lolos ke semifinal Piala Asia itu satu hal, tetapi ada hal lain yang jauh lebih penting. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus bisa tampil ke Piala Dunia. Dan ketika kita sudah bisa ikut Piala Dunia futsal sekali, ya berikutnya juga harus ikut, berikutnya harus ikut lagi, kemudian liganya juga harus terus diperbaiki. Jangan cepat puas karena kompetisi di apapun itu, di olahraga, di sepak bola, di futsal itu selalu ketat. Mungkin saja sekarang Thailand merasa tersaingi, Vietnam merasa tersaingi Indonesia. Mana tahu nanti tahun depan mereka bangkit, mereka kembali mengejar Indonesia. Itu mungkin saja terjadi. Jadi saran saya, jangan terlena, jangan cepat puas, dan yang paling penting, jangan diambil alih oleh PSSI. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana lagi? Dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland, saudara-saudara. Dari Santa Fe sampai kota Kinabalu, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Semua sudah kita bicarakan secara bebas. Yang penting sopan. Itu saudara. Jadi hari ini tadi kita bicara soal futsal. Tim nasional futsal Indonesia yang sedang berada dalam performa terbaik, sedang menjadi anak emas, sedang menjadi kesayangan supporter sepak bola di Indonesia. Dan menjadi kesayangan itu, menjadi pujaan itu bukan tanpa alasan. Alasannya banyak, salah satunya karena prestasinya yang luar biasa. Sebelumnya sempat juara Piala AFF futsal, kemudian meraih medali emas SEA Games, dan sekarang tembus ke semifinal Piala Asia Futsal 2026. Gokil dan luar biasa. Ini sejarah. Karena Indonesia belum pernah mencapai semifinal. Biasanya Indonesia gagal di fase grup. Dan prestasi terbaik sebelumnya adalah perempat final tahun 2022. Dan sekarang lolos ke semifinal, itu luar biasa. Walaupun nanti akan menghadapi Jepang, tim yang bagus sekali, tim yang tangguh, dan calon juara Asia Futsal selain Iran. Jadi Jepang dan Iran ini adalah dua calon finalis, diunggulkan untuk bertemu di final. Dan ini dua tim terbaik futsal di Asia. Dan Indonesia, ya apapun hasil nanti di semifinal itu bagi saya tidak penting, karena lolos ke semifinal itu sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara. Lolos ke semifinal itu luar biasa, dan kita juga harus paham bahwa lawan yang dihadapi tidak mudah. Kalau kita bisa mengalahkan Jepang, itu luar biasa, gokil, itu keren sekali, itu miracle, kejutan lah, saudara-saudara, kejutan. Tetapi kalau kita kalah dari Jepang, tidak masalah. Kita kalahnya dari Jepang bukan kalah dari Malaysia atau bukan kalah dari Afghanistan yang sedang berperang, tetapi kalah dari Jepang, dari juara Asia. Berapa kali ya? Berkali-kali lah, saudara-saudara. Jadi ya kita dukung terus tim nasional futsal. Semoga suatu saat nanti tim ini bisa lolos ke Piala Dunia Futsal. Gokil. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf.
Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Kabarkan kepada saudara-saudara kalian, tetangga, teman, apa semua. Suruh ikut ini, suruh nonton, suruh like, and subscribe. Itu suruh. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, ya nggak apa-apa. Santai aja, abaikan saja, skip. Jangan ditonton. Dan yang paling penting, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja. Ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Nggak layak lah olahraga sepak bola, futsal, apa segala macam punya musuh. Nggak layak. Musuh cuma 90 menit di lapangan, setelah itu kita berteman. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.